Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita membuka bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau mempersatukan kami di tempat ini. Semoga kami yang hadir selalu bersuka cita dan bersyukur atas rahmat-Mu karena Engkau telah memilih kami menjadi putra-putra-Mu. Berkatilah kami yang hadir, semoga kami menjadi kegembiraan, menjadi damai dan sejahtera, dan yang paling utama selalu membagikan cinta kasih untuk kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mengambil tema solidaritas. Bersyukurlah kita. Ini merupakan suatu hal yang utama. Dan bahkan ini menjadi suatu tema yang menjadi sentral untuk di zaman sekarang sebagai orang Kristiani. Akibat tidak bersyukur, dampaknya signifikan. Orang menjadi serakah, tamak. Orang menjadi marah, iri, dengki. Dan bahkan orang tidak mau berdoa gara-gara tidak bersyukur. Padahal hidupnya adalah tanda syukur yang harus disampaikan kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Hidupnya. Maka sudah sepantasnya kita bangun pagi langsung bersyukur dengan berdoa. Satu-satunya sarana komunikasi dengan Allah yaitu doa. Tuhan hanya sejauh doa. Doa artinya berbicara kepada Tuhan Allah. Doa adalah ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan Allah karena Allah yang sudah mengasihani kita lebih dahulu. Maka bagi orang beriman, berdoa itu adalah suatu hal yang paling utama. Berdoa dan bertobat. Berdoa dan bertobat. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bersyukur itu kita bersyukur atas karunia. Kita dipilih Allah menjadi putra-putranya. Kita bisa tahu di Kalimantan Barat khususnya ini, gereja-gereja masuk mungkin ada yang sudah 1 abad. Tapi ada yang baru, mungkin puluhan tahun, belasan tahun, di kampungnya, di daerahnya. Dan ini kita harus bersyukur. Karena apa? Ini merupakan suatu wujud keprihatinan sosial. Bahwa gereja-gereja yang sudah masuk di daerah kita, apakah umat atau jemaatnya sudah benar-benar bersyukur? Karena banyak di antara generasi Bunda mengatakan dirinya menjadi Kristiani itu karena orang tua. Nah, tanda syukur itu memang selalu kita naikkan kepada Tuhan Allah karena kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di tempat yang maha tinggi. Maka doa-doa itu kan selalu dimulai dengan memuliakan Tuhan. Di mana posisi Tuhan? Bapa kami yang ada di surga. Jelas, kedudukan Allah, posisi Allah itu ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Jadi memuliakan nama itu adalah tanda syukur kita. Datanglah kerajaanmu. Kata datanglah kerajaanmu artinya kita memohon kehendak Allah terjadi atas diri kita. Di atas bumi seperti di dalam surga.
kita manusia walaupun berada di bumi, kita mengharapkan kehidupan surga itu ada di bumi. Karena apa? Karena damai dan sejahtera itu hanya ada di surga, dan di dunia ini bisa kita ciptakan damai dan sejahtera. Berilah kami rejeki pada hari ini, atau berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Nah, itu sudah include. Berilah kami rejeki pada hari ini. Rejeki itu apa? Napas kehidupan, hidup kita, keluarga kita, diri kita, makanan kita, pekerjaan kita, suasana hidup kita, dan segala sesuatu yang kita nikmati di muka bumi ini. Oksigen yang tidak bayar. Bayangkan kalau orang masuk di ICU. Siapa yang sudah pernah masuk ICU atau ICCU? Atau yang melihat keluarganya di ICU? Oksigen itu bayar. Dari satu tabung ke dua tabung. Ya, ada tabung kecil, tabung besar. Dari 500.000, 750.000, 1 juta. Jadi orang kalau sudah bernapas menggunakan tabung, itu kondisinya itu sudah sangat memprihatinkan. Maka tadi bersyukur itu adalah tanda keprihatinan. Jadi kalau kita sudah tidak bernapas atau oksigen harus dibayar, mau jadi apa kita? Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menandakan tanda keprihatinan kita bahwa kita sebagai umat beriman haruslah terus bersyukur atas karunia kehidupan yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah, rebutlah, masuklah ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi berkali-kali disampaikan ya kepada para peserta retret di rutan kelas 2 Okumene ini, di gereja Okumene ini, untuk hadir setiap waktunya. Undangan Tuhan. Saya hanya sebagai alatnya, tapi Tuhanlah yang mengundang kita untuk hadir. Ya. Jadi seringkali kita meniadakan Tuhan demi kepentingan kita. Karena jadwal besukan, karena sakit, karena malas, karena nonton bola, karena ketiduran, dan berbagai macam hal duniawi yang membuat kita menjadi menjauh. Ya, karena ketidaktaatan kita. Ingat kata Bunda Teresa dari Kalkuta, bukan keberhasilan yang utama, tetapi kesetiaan kepada Tuhan Allah. Kesetiaan. Jadi orang Kristiani itu dinilai dari kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau orang bukan Kristiani, berarti dia tidak setia kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu saja. Karena cinta melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah makna kehidupan kita di muka bumi ini? Di antara kita mungkin mendengar terus-menerus tentang kata bersyukur. Padahal kita harus prihatin terhadap dunia kita ini. Kita bersyukur tempat kita baik, indah adanya. Tetapi kita harus juga memahami bahwa di muka bumi ini terjadi kelaparan. Ya, orang bekerja tidak sesuai dengan upahnya. Kemudian sampah di mana-mana. Ya. Terjadi peperangan, kesadisan. Manusia membantai manusia karena masalah harga diri. Dendam karena tidak bersyukur tadi itu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersyukur. Karena dengan bersyukur kita memahami bahwa hidup kita itu indah. Hidup yang indah itu dengan kita menaikkan syukur.
kepada Tuhan Allah kita.